Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 praktikum menyimak. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada di sini, yang ada di atas ini nanti. Pada kali ini kelompok kami mengangkat sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di media sosial atau di media massa, yaitu siswa bunuh diri diduga karena depresi tugas sekolah yang saat ini sedang daring akibat dari dampak COVID-19. Di sini saya akan menjabarkan sebuah cuplikan video sedikit tentang berita tersebut. Saudara, diduga tertekan akibat terbebani kegiatan belajar secara daring, seorang siswi kelas 2 SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Saat tiba di lokasi, tim Inavis menemukan korban sudah terbujur kaku dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari informasi yang didapatkan oleh kepolisian, daerah tempat tinggal korban yang berada di pegunungan membuat jaringan internet sulit diakses oleh korban ketika melakukan kegiatan belajar secara daring di masa pandemi COVID-19. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung memakamkan korban di pemakaman umum desa setempat. Polisi akhirnya membawa racun serangga dan rekaman video saat korban meminum racun ke Mapolres Goa sebagai barang bukti. Sesuai hasil lidik atau keterangan kami di lapangan bahwa yang bersangkutan depresi sehubungan dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan dari sekolah terkait lewat WhatsApp atau online. Dan di desa Manuju adalah terpencil dari dataran tinggi dari Kabupaten Goa sehingga jaringan susah. Dari cuplikan video tersebut, inilah hasil praktikum menyimak dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Pertama-tama dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firnanda Rizky Purnama dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya menggunakan jenis menyimak secara aktif, di mana menyimak untuk mendapatkan serta menemukan pikiran, pendapat, atau gagasan dari sang pembicara. Dari video tersebut, di mana guru memberikan tugas kepada siswa yang sangat berlebihan, sehingga siswa tersebut sangat terbebani akan adanya tugas yang sangat berlebihan tersebut. Nah, dari siswa tersebut itu di rumahnya tidak ada sinyal, katanya itu dari berita tersebut. Sehingga siswa tersebut depresi, takut tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri karena akibat depresi tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sagita Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Setelah saya melihat salah satu video atau berita, jenis menyimak yang saya lakukan adalah menyimak terpusat. Di dalam video yang saya lihat menjelaskan terjadinya suatu peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh seorang siswi kelas 2 SMA yang tinggal di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Aksi bunuh diri tersebut dilakukan karena depresi akibat tertekan belajar daring. Cara yang dilakukan siswi tersebut untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun serangga. Diduga dia depresi karena jaringan internet yang ada di daerahnya sulit diakses untuk belajar daring sebab berada di pegunungan. Korban pun langsung dimakamkan di pemakaman umum terdekat. Sebagai barang bukti, polisi membawa racun serangga yang diminum korban serta rekaman video saat korban melakukan aksinya. Sekian Datanya Maharani. Di sini saya menggunakan tahap menyimak secara kritis, di mana tahap menyimak secara kritis sendiri itu dilakukan benar-benar secara kritis dengan menganalisa
berita yang sudah diinfokan, baik itu menerimanya dari televisi atau dari video. Diduga lantaran beban tugas daring dari sekolahnya, seorang siswa SMA di Goa, Sulawesi Selatan berinisial MI umur 16 tahun nekat bunuh diri dengan meminum racun. Sabtu 17 Oktober 2020, korban bunuh diri akibat depresi dengan banyaknya tugas-tugas daring dari sekolahnya. Tutur Kasat Reskrim Polres Goa AKP Jufri Nasir. Beliau menyebut korban kerap bercerita pada teman-temannya perihal sulitnya akses internet di kampung, di mana korban sering mengeluh kepada rekan-rekan sekolahnya atas sulitnya akses internet di kediamannya yang menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk. Terjadi lagi bunuh diri akibat daring. Siswa berusia 15 tahun di salah satu SMP Tarakan, Kalimantan Utara bunuh diri akibat menumpuknya tugas pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ini adalah kasus ketiga kalinya bunuh diri akibat daring. Yang pertama adalah siswi SD berusia 8 tahun, yang kedua siswi SMA Goa yang menenggak racun, dan yang ketiga ini adalah siswa SMP berusia 15 tahun di salah satu SMP Tarakan, Kalimantan Utara yang bunuh diri gantung diri di kamar mandi kamarnya. Pemicunya adalah menumpuknya tugas daring yang belum diselesaikan dari tahun ajaran baru sampai menjelang UAS. Padahal ini adalah tugas yang menjadi syarat ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufi Hakim. Kali ini saya akan menyimak secara kreatif dan apresiatif. Jadi menanggapi siswa yang bunuh diri karena tugas sekolah yang menumpuk dan juga mungkin kendala sinyal internet di wilayahnya yang sangat susah, kita tidak bisa menyalahkan guru, tidak bisa menyalahkan pemerintah, dan juga tidak bisa menyalahkan keadaan karena keadaan yang memang seperti ini. Jadi dikembalikan lagi pada ketahanan atau mental masing-masing individu, karena kesehatan mental setiap orang kan berbeda-beda, dan yang membentuk karakter tersebut adalah orang tua. Jadi bukannya menyalahkan orang tua, tapi karena memang yang paling dekat dengan anak itu kan orang tua. Jika kedekatan antara anggota keluarga dan anak itu terjalin, tentu kasus seperti ini bisa dicegah. Karena kasus bunuh diri seperti ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan adanya rentetan panjang sebelum peristiwa bunuh diri itu berlangsung, dan kemudian si individu ini tidak kuat menanggung beban tersebut, akhirnya dia bunuh diri. Lagi-lagi peran pemerintah harus terus mencari cara, meskipun mereka sudah berusaha, namun jika dirasa belum maksimal ya mencari cara yang lain. Dan pada akhirnya semua guru dan juga orang tua harus bekerja sama dalam membimbing anak dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hira Khairunisa Azhara. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan opini saya mengenai kegiatan menyimak yang telah saya lakukan, yaitu menyimak secara kritis untuk menganalisis suatu berita atau permasalahan yang telah saya lihat, saya baca, dan saya dengar. Nah, berita yang telah saya lihat, saya baca, dan saya dengar yaitu adalah berita tentang siswi yang melakukan bunuh diri, diduga ia depresi karena tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya terlalu banyak dan berat.
dikarenakan ia itu tinggal di suatu daerah yang terpencil dan juga susah jaringan internet dan juga koneksinya. Nah, menurut saya dengan adanya kejadian seperti ini, saya sangat miris sekali dan juga sangat disayangkan sekali karena begitu mudahnya ia berpikir pendek untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan tugas-tugas yang berat tersebut. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, memang jika kita merasa sangat kesusahan untuk mengerjakan tugas tersebut, apalagi sekarang semuanya dilakukan secara online dan jaringan internetnya jika kita tidak memilikinya yang bagus, maka secara tidak langsung kita pasti akan merasa jengkel atau sebal karena memang dalam mengerjakan suatu tugas itu butuh suatu koneksi internet atau jaringan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tolimin. Saya akan menyimak secara aktif. Saudara diduga tertekan akibat terbebani kegiatan belajar secara daring, seorang siswi kelas 2 SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Saat tiba di lokasi, tim Inavis menemukan korban tidak terbujur kaku dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari informasi yang didapatkan oleh kepolisian, daerah tempat tinggal korban yang berada di pegunungan membuat jaringan internet sulit diakses oleh korban ketika melakukan kegiatan belajar secara daring di masa pandemi COVID-19. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung memakamkan korban di pemakaman umum desa setempat. Polisi akhirnya membawa racun serangga dan rekaman video saat korban meminum racun ke Mapolres Goa sebagai barang bukti. Informasi yang saya dapat dari pembicara adalah seorang siswi yang nekat bunuh diri karena kondisi pada pandemi saat ini, yaitu belajar secara daring. Menurut saya mungkin ada tekanan dari pihak sekolah atau dari guru dan tidak memberikan keringanan untuk siswi. Jadi seorang siswi tersebut tertekan akhirnya bunuh diri karena kesulitan